mencintai Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti kita kepada cinta kita kepada Allah, maka kita mencintai makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk yang paling dicintai adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta itu dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa ahibbuni wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah ahlul baitku sebagai bukti cinta kalian kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian riwayat menyebutkan Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Sebagian riwayat lagi menyebutkan hanya khusus untuk Banu Hashim. Sebagian lain menyebutkan Ahlul Bait itu hanyalah Ahlul Kisah, yaitu Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, dan kedua anaknya Hasan dan Husain. Kemudian ulama kita menyebutkan termasuk keturunan dari Sayyidah Fatimatuz Zahra, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalam Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita cintai sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah di dalam ayat suci Al-Qur'an untuk menjelaskan, untuk menyatakan, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu sekalian bahwa aku tidak meminta bayaran atas usahaku, atas dakwahku menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada kalian wahai umatku, kecuali aku meminta agar kalian mencintai kekerabatanku, agar kalian mencintai keluargaku. Cinta kepada keluarga Nabi termasuk perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saling terkait. Mereka yang mencintai Allah harus mencintai Rasulullah. Mereka yang mencintai Rasulullah harus mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika terpisah-pisah cinta ini, maka tidak akan sempurna cinta mereka. Dan jika terpisah-pisah cinta ini, mereka yang mencintai Allah tidak mencintai Rasul, tidak sempurna cinta dia kepada Allah. Mereka yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, tidak mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, maka tidak sempurna cintanya, sebab cinta kepada Ahlul Bait terkait dengan cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada Rasulullah terkait dengan cinta kepada Allah. Tentu saja cinta kepada Ahlul Kisah dan kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW merupakan kewajiban kita, merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sedangkan keturunan mereka tersebar di muka bumi ini sampai hari kiamat nanti, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang lain, dan itu wajib kita cintai juga, walaupun cinta itu yang diperintahkan bukan cinta buta. Sebab mereka bukan orang-orang yang maksum, yang terjaga dari perbuatan dosa dan dari perbuatan salah. Cinta kepada mereka, keturunan Nabi Muhammad SAW, seperti cinta kita kepada sahabat kita yang lain, atau cinta kita kepada saudara kita, seperti cinta kita kepada kedua orang tua kita. Jika kita melihat mereka melakukan perbuatan yang tidak baik, melakukan kesalahan, wajib kita mengingatkannya, meluruskan agar mereka jalan di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya mengingatkan mereka ke jalan yang baik lebih menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada yang lain, dan itulah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita taati, mengingat waktu yang sangat sempit. Mungkin akan dilanjutkan nanti kajian hadis ini, pembahasan tentang Ahlul Bait di hadis yang lain yang akan membahas tentang Ahlul Bait itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita hambanya yang bersyukur kepada Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan menjadikan kita kelak dibangkitkan bersama mereka di dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.